Halo teman-teman, baik lagi bersama aku, Jo, dari Tutor Kimia Next Talk ya. Nah, jadi di sini aku bakal bahas materi lanjutan dari deteksi asal mah poliprotik, yaitu kita bakal ngebahas tentang spesinya sekarang, spesi asam poliprotik. Nah, asam poliprotik ini adalah asam yang dapat melepas lebih dari satu ion H+ dalam setiap rumus molekul. Mungkin dari aku bahas kemarin ya, ada kayak misalnya H2C24, nanti kan dia bisa ngelepasin jadi 2H plus tambah C24 2 minus, bisa juga H3PO4, dia bisa ngelepas 3H plus tambah PO4 3 minus. Jadi asam dapat melepas lebih dari satu ion ya, dia bisa ngelepas lebih dari satu ion H plus. Nah, contohnya tuh ada H2SO4, H2CO2O3, H2CO3, dan H3PO4, dan lain-lain. Nah, asam poliprotik ini melepaskan ion H+ secara bertahap ya. Jadi dapat digambarkan pada reaksi ionisasi asam karbonat. Ini contohnya karbonat ya, H2CO3. Itu jadi H2CO3 jadi HCO3- dulu. HCO3- jadi CO3 2-. Tuh. Nah, nanti dia ngasilin masing-masing ngasilin 1H+ ya. Makanya nanti dia kalau reaksi total nanti kan jadi H2CO3 itu plus 2H2O menjadi CO3 2- tambah 2H3O+ kan. Nah, kan 2H3O+ berarti dia ngasilin 2H+ untuk reaksi totalnya. Nah, oleh karena asam poliprotik ini mempunyai lebih dari satu sistem reaksi kesetimbangan, maka asam poliprotik ini lebih dari satu OKA ya, lebih dari satu harga kesetimbangan, konstanta kesetimbangan. Nah, dari KA1 KA2. Karena masing-masing reaksi ionisasi itu kan merupakan reaksi kesetimbangan gitu kan. Jadi ada KA-nya masing-masing. Nah, dalam menentukan konsentrasi spesi yang terdapat dalam larutan asam poliprotik, harus diperhatikan bahwa sistem kesetimbangan satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Sehingga kurang tepat apabila menentukan konsentrasi spesi itu dalam kesetimbangan secara terpisah. Maksudnya gimana? Misalnya nih, aku pengen nyari H2CO3 plus H2O menjadi HCO3-. Nah, kita tuh nggak bisa misalnya aku mau nambahin 10 milimol gitu kan. Terus nanti dia bereaksi ionisasi, nanti misalnya dia ngasilin 5 gitu ya, ngebentuk buffer nih. Nah, kita tuh nggak bisa pakai rumus buffer kayak H+ sama dengan Ka1 kali berapa itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia ini saling membentuk kesetimbangan. Jadi misalnya ketika aku mau nyari aku reaksi ini 10 bisa ngasilin dengan HCO3-. Nah, HCO3- ini bakal berhasil juga membentuk si CO3 2-. Dan dia juga bakal balik ke sini, dan dia bakal ke sini juga. Jadi dia saling membentuk kesetimbangan. Dan jadi nggak bisa kita tentunya secara terpisah. Nggak bisa kita misalnya kayak Ka1 sama dengan HCO3- kali H3O+ per H2CO3. Nah, dapat deh misalnya kita tahu Ka1, tahu H+, tahu H2CO3, dapat HCO3-. Nah, kita nggak bisa pakai ini sebagai HCO3- akhir. Maksudnya spesi HCO3- terdapat dalam larutan. Kenapa? Karena HCO3- ini bakal membentuk kesetimbangan lain, yaitu kesetimbangan Ka2. Ka2 adalah ini CO3 2- H3O+, HCO3- kan per HCO3-. Dipakai lagi di sini. HCO3- yang kita dapat dari hasil kesetimbangan pertama dipakai lagi di kesetimbangan kedua. Sehingga kita nggak bisa nentuin kayak gini. Nah, maksudnya kita nggak bisa nentuin secara apa? Secara terpisah. Nggak bisa. Kalau terpisah tuh nggak bisa. Nah, gitu ya. Jadi, simpelnya itu pembahasan seperti itu. Nah, sebenarnya itu bisa pakai cara ini. Cara namanya mass balance ya. Nanti akan ada namanya cara mass balance. Cuma di sini aku bakal ngasih cara cepat, rumus cepat biar bisa selesai. Nah, ini ada penurunannya. Aku anggap ini sebagai penurunan ya. Ini ke bawah ini penurunan. Dan aku bakal langsung ke rumus akhirnya. Ini semua penurunan rumusnya segala macam. Nah, rumus akhirnya ini berupa fraksi ya. Nah, ini. Kayak gini. Simple kalau caranya. Jadi misalnya aku mau nyari H2CO3. Konsentrasi H2CO3 setelah dia membentuk kesetimbangan dengan CO3 2-, CO3 2- gitu kan. Caranya gampang, yaitu H+ pangkat 2
Jadi H2CO3 ini ngelambangin H+. Kalau misalnya HCO3 minus, ini ada Ka1-nya. Kalau CO3 minus, Ka2. Jadi kalau misalnya H2CO3, berarti H plus pangkat 2 per ini adalah totalnya. H plus pangkat 2 tambah Ka1 kali H plus tambah Ka1 kali Ka2. Ini juga sama. Kalau HCO3 minus berarti ini totalnya sama, totalnya. Ini juga totalnya. Mirip kayak fraksi ya. Nah, jadi kalau misalnya H2CO3 itu H plus pangkat 2, kalau HCO3 minus berarti Ka1 kali H plus. Kalau misalnya CO3 minus berarti Ka1 kali Ka2. Gitu. Jadi semakin bawah, semakin H plusnya berkurang ya. Pangkat H plusnya semakin berkurang. H2CO3 itu full H plus. HCO3 minus itu apa? H plus, tapi pangkatnya berkurang nih, dari pangkat 1. Jadi H plus kali Ka1. Nah, kalau ini H plus pangkat 0 kan? Pangkat 0 kan 1 ya. Jadi Ka1 kali Ka2 doang gitu. Dan ini sama kok pemakaiannya kayak di H3PO4. Tadi kan ini kan diprotik ya, H2CO3. Ini kita pakai yang triprotik. Berarti apa? H plus pangkat 3 pakainya. Ini ngambilin Ka1, Ka2, Ka3. Jadi ini fraksinya H plus pangkat 3 kali Ka1 kali H plus pangkat 2 kali Ka1 Ka2 kali H plus kali Ka1 kali 2 kali Ka3. Ini semua ya, pembilangnya itu semua kayak gini. Semua sama. Bedanya adalah di penimpennya, yang di atasnya. Nah, yang di atasnya itu kalau misalnya H3PO4 itu berarti dia H plus pangkat 3. Kalau misalnya dari H2PO4 minus, berarti kurangi pangkat H plusnya. Jadi pangkat 2 tambahin Ka1. Kalau misalnya dari HPO42 minus, kurangi pangkatnya jadi H plus pangkat 1 kali Ka1 kali Ka2. Kalau dari PO43 minus ya adalah Ka1 kali Ka2 kali Ka3. Nah, ini kita semua kalikan sama apa? Sama mula-mula. H2CO3 mula-mula, di sini juga kalikan sama H3PO4 mula-mula. Artinya kita tambahin tuh pas kita tambahin H3PO4-nya atau pas kita tambahin H2CO3-nya, itu berapa molaritasnya? Nah, kita masukin ke sini. Tuh, kita kalikan lah sama mula-mula. Kayak rumusnya kayak mirip fraksi ya. Misalnya kita nyari fraksi mol terlarut misalnya gitu. Mol terlarut apa? Mol terlarut per mol terlarut sama mol pelarut kali baru pada fase murni kan. Nah, ini mirip banget kan, kayak misalnya ini ngelambangin di atas, ini fraksinya ya kan. Kalau mau nyari fraksi pelarut kan juga sama. Fraksi pelarut adalah bedanya apa? Di atasnya mol pelarut, tapi di bawahnya sama, mol terlarut sama mol pelarut sama-sama ini sama kan ya. Jadi kayak mirip fraksi gitu loh maksudnya. Nah, nanti ini cara gampangnya ya. Nanti kita bakal langsung perhatian soal aja biar kalian bisa cepet paham ya. Ini caranya ada soal yang pertama. Asam fosfat. Nah, A adalah larutan H3PO4 dengan pH 1,46. Berarti konsentrasi H plusnya adalah 10⁻⁻1,46. Nah, itulah konsentrasi spesies-spesies yang terkandung dalam A. Berarti ada spesies apa aja? Ada spesies H3PO4, ada spesies H2PO4 minus, ada spesies HPO42 minus, ada spesies PO43 minus. Kita harus cari nih, masing-masingnya berapa. Nah, cara carinya kita pakai KA ya. Kita pakai cara yang tadi. Nah, berarti kalau mau nyari cara gampang ya sebenarnya kita cari dulu pembilangnya. Kita anggap sebagai X ya misalnya. X. Jadi nilai ini kita anggap semuanya sebagai X. Biar kita mempermudah perhitungan. Tuh. Kita anggap sebagai X. Nah, X-nya apa? X-nya adalah jadi ada H plus pangkat 3. Ini kayak total fraksinya gitu ya. H plus pangkat 3 tambah K1 kali H plus pangkat 2 tambah Ka1 kali Ka2 kali H plus tambah Ka1 kali Ka2 kali Ka3. Ini kalian bisa hitung sendiri. H plusnya dari sini ya. Jadi kayak 10 pangkat min 1,46 pangkat 3 tambah Ka1-nya itu 7,2 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1,6 pangkat 2. Karena kan ini H plus pangkat 2 ya.
tambah 7,2 kali 10 per min 3 kali ini K1 kali K2 nya 6,3 kali 10 per min 8 kali H plusnya adalah 10 per min 1,46 tambah terakhir K1 K2 K3 7,2 kali 10 per min 3 tambah 6,3 kali 10 per min 8 tambah 4,2 kali 10 per min 13 gitu. Kan kalian cari nanti bakal dapat hasilnya adalah di sini aku udah sempat ngitung nih. Hasilnya 5,034 kali 10 per min 5. 5,034 kali 10 per min 5. Nah, oke. Kita dapat nilai X. Maka kita bisa dapat nilai ini kan. Nilai faksinya berarti gampang dong ya. Nilai faksinya tinggal ini H plus pangkat 2. Berarti misalnya ya. Misalnya aku mau nyari nilai dari H3P4. Nilai dari H3P4 adalah, aku taruh sini aja. Dari H3P4 ini adalah H plus pangkat 3 dalam artian sini 10 per min 1,46 ya. 10 pangkat min 1,46 pangkat 3 per X. Nah, kali apa tadi? Kali mula-mula. Mula-mulanya adalah H3P4 mula-mula. Nah, kita nggak tahu nih berapa H3P4 mula-mula. Nah, pada kasus ini, seharusnya dikasih tahu ya. Seharusnya dikasih tahu nilainya berapa. Tapi cara ngitungnya itu bisa kok. Kalau misalnya kita punya pengandaian. Pengandaiannya adalah kita lakukan ionisasi yang pertama. Misal H3P4, ini sering muncul ya. Kita anggap dia ada ionisasi yang pertama gitu. Jadi kayak gini kan. Ionisasi yang pertama kan jadi kayak gini. Nah, kita kan atau nih berapa mula-mula. Kita anggap misalnya apa ya? Misalnya A gitu. Nah, ini adalah A. Nah, A ini kan nanti dia bakal terionisasi kan? Nantinya. Nanti dia bakal ngasilin ini min Y misalnya. Ini Y, ini Y, ini Y, ini A min Y, ini Y. Gitu. Nah, nanti tinggal masukin. Nah, Y di sini kan diketahui ya. Kok bisa diketahui? Dari apa? Dari H plusnya. Kan Y ini melambangin H plus. Nah, ini pengandaiannya. Jadi pengandaian adalah kita anggap H plus itu semua berasal dari ionisasi yang pertama. Yaitu ini. Kita anggap 10 per min 1,46 ini hasil dari ionisasi pertama. Sebenarnya nggak boleh ya. Kenapa? Karena H plus yang pH di sini 10 per min 1,46 ini hasil dari ionisasi pertama. H plus ionisasi pertama, aku anggapnya apa ya? H plus ionisasi yang pertama, tambah H plus ionisasi kedua, tambah H plus ionisasi ketiga. Nah, cuma kita lihat nih, nilai Ka-nya kan jauh ya. Dari 10 per min 3, loncat ke 10 per min 8. Ingat ya, kalau misalnya kita punya reaksi kayak gini, Ha menjadi H plus tambah A minus. Kalau misalnya kita punya K itu ngelambangin apa? Ka. Ngelambangin H plus kali A minus per H kan? Nah, artinya K-nya semakin gede, maka nilai H plus semakin gede. Masuk akal ya? Kalau kita K-nya gede, maka nilai H plus sama A minus semakin gede ya. Karena kan nilainya sama-sama X kan? Misalnya kita punya reaksi nih. Misalnya gini. HA H plus tambah A minus. Ini A, ini min X, X. A min X, X sama X. Nilai ini kan sama nih, ya kan? Berarti kan kita bisa bilang nilai KA sama dengan H plus pangkat 2 kan? Karena nilai H plus sama dengan nilai A minus. Gitu. Berarti nilai H plus pangkat 2 per HA. Berarti kalau misalnya nilai KA-nya naik, ada dua cara. Pertama H plus yang naik, atau H-nya turun. Gitu kan. Kan pembilangnya turun, atau H plus-nya naik, atau menimbulnya gede gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya KA-nya makin gede, berarti H plus yang dihasilin semakin banyak. Nah, di sini KA yang paling gede pasti KA1 kan, 10 per min 3. Nah, tapi loncat ke KA2 itu 10 per min 8. Ini bedanya jauh banget. Nah, pasti nilai H plus yang dihasilin
pada saat KA1 itu jomplang banget sama KA2. Anggap KA1 nya 1000 yang dihasilin misalnya gitu ya. Misalnya nilai H plus yang dihasilin 1000 mol. Nah di KA2 nih paling cuma 1 mol gitu istilahnya ya. Itu pengandaiannya. Nah makanya kita anggap di sini nilai Y ini semua berasal dari KA1 atau semuanya nilainya adalah 10 minus 1,46 yang dihasilin di sini. Nah sebenarnya salah ya, pasti ada perhitungan yang dikit-dikit lah. Cuma di sini di soalnya nggak diketahui nilai mula-mula, jadi kita terpaksa harus pakai nilai ini. Berarti ini A minus 10 pangkat minus 1,6. Nah ini kan KA1 ya. Ya udah kita pakai rumus KA1. KA1 sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan ini kali ini bagi ini ya. Berarti sama dengan 10 pangkat min 1,46 pangkat 2 per A minus 10 pangkat min 1,46. Nah dapat nilai A. A ini apa? A ini adalah H3PO4 mula-mula kan? Nah ini aku udah hitungin ya. Jadi dapat nilai hasilnya adalah ini 0,202 molar. Dapat nilainya adalah 0,202 molar. Gitu. Nanti udah tinggal masukin. Berarti nanti ini kita ganti ya jadi 0,202. Udah semua ya. Ini udah 10 minus 1,46 10 pangkat minus 1,46 pangkat 3 udah. X-nya udah diketahui ini. Jadi kita udah cari. Ini diketahui mula-mula udah. Tinggal masukin nanti dapat nilai hasilnya ini. Semuanya ya. Dari sini sampai sini. Nah. Misal dari H2PO4 minus tadi kan tadi kan pakai yang ini ya, yang H3PO4 kan H plus pangkat 3 nih. 10 pangkat minus 1,46 pangkat 3 lagi per X yang ini kali 0,22. Nah misalnya H2PO4 minus berarti turunin 1 H plusnya pangkatnya berarti 10 pangkat minus 1,46 pangkat 2 kali KA1. KA1 nya adalah 7,2 kali 10 pangkat min 3 per X kali 0,202 dan seterusnya. H2P42 minus 2, P43 minus 2. Nah, kelihatan ya, kalau kita lihat di sini yang spesies yang paling tinggi adalah H3P4. Dan itu pasti ya, pasti spesies yang paling tinggi. Karena nilai Ka-nya kecil nih. Ka-nya 10 pangkat min 3, Ka-nya 10 pangkat min 8, Ka3-nya 10 pangkat min 13. Berarti pada saat pembentukan, misalnya Ka1 nih, Ka1 pada saat pembentukan H2PO4 minus, berarti dia cuma 1 per 7,2 kali 10 pangkat min 3 gitu istilahnya. Jadi istilahnya pembentukan produk itu sangat kecil gitu. Dia condong ke reaktan karena dia ionisasi lemah ya. Asam lemah kan dia bedanya sama asam kuat. Kalau asam kuat kan pasti 100% terionisasi. Kalau asam lemah kan kurang terionisasi gitu lah, atau lemah lah terionisasinya. Jadi semuanya pasti cenderung ke reaktan gitu. Nah makanya semakin ke bawah semakin kecil angkanya. Itu. Nah ini tadi nomor 1 ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sedikit berbeda ya dengan soal yang tadi ya. Nah, jadi kita bakal untuk membahas soal ini kita harus belajar tentang yang pertama tadi tentang titrasi asal lemah poliprotik yang udah aku bahas sebelumnya. Jadi pastikan kalian belajar titrasi asal lemah poliprotik dulu, baru kita bisa ngebahas soal nomor 2 ini gitu ya. Nah, jadi nomor 2 ini asam maleat. Nah, asam maleat adalah asam berbasa 2. Hubungan antara kuantitas relatif dari H2A, Ha- dan A2- adalah sebagai berikut. Nah, jadi sini kita bakal mengenal ini seperti fraksi ya. Jadi fraksi 0, ada fraksi 0, fraksi 1 dan fraksi 2. Nah, ini melambangkan masing-masing, yaitu kalau misalnya fraksi 0 itu berarti fraksi dari H2A, jadi konsentrasi H2A per konsentrasi total. Kalau A1 ini berarti konsentrasi Ha- per
total. Kalau fraksi 2 ini berarti konsentrasi A2 minus per total. Nah, jadi caranya gampang. Jadi sama kayak tadi. Nah, di sini dalam pH dia ada clue-nya. Dan pH larutan menunjukkan bahwa ini ada clue-nya di sini. Pada saat fraksi 0 sama dengan fraksi 1, maka pH sama dengan 1,92. Nah, ini ada clue-nya nih. Kalau misalnya yang udah belajar kemarin, aku rasa kalian pasti udah nangkep ya maksudnya apa. Berarti ketika fraksi 0 sama dengan fraksi 1, ini berarti adalah ketika H2A itu sama dengan Ha minus. Maka pH sama dengan 1,92. Ini pas kapan? H2 sama Ha minusnya pas kapan? Dan ini adalah pada saat setengah ekivalen. Nah, ini kalau udah belajar literasi asam lemah poliprotik ya. Jadi pastikan, sekali lagi aku bilang, pastikan belajar dulu literasi asam lemah poliprotik yang ada di video lainnya. Nah, ini kayak gini. Setengah ekivalen H2 plus sama dengan Ha minus. Nah, coba kok bisa gitu ya? Misalkan kita punya, oh ya, sebelumnya pH pada saat setengah ekivalen 1 itu sama dengan pKa1. Jadi pH-nya berapa? 1,92. Jadi kita dapat pKa1 sama 1,92 atau Ka-nya sama dengan 10 min 10 pakai min 1,92. Nah, kenapa bisa kayak gini? Kita bisa pakai rumus buffer kayak biasanya. Nah, ketika misalnya setengah ekivalen itu berarti gimana? Misalnya aku punya H2A, H plus tambah Ha minus. Ini kan. Nah, misalnya 10. Terus ini dia min 5 misalnya gitu ya. 5. Maka ini setengahnya kan 10 kurang 5 setengahnya nih. Berarti ini 5, ini 5, ini 5. Gitu. Nah, berarti ini sama gitu maksudnya. Lebih tepatnya di sini sih sebenarnya. Di H2A sama NaOH. Makanya jadi Na HA tambah H2O. Ini 10 misalnya mula-mula, ini minus 5. Ya, kita setengah ekivalen ya. Berarti ini 5, ini 5. Ini 5. Nah, 5 habis 5. Maka kalau kita pakai rumus buffer, H plus sama dengan Ka 1 kali 5 per 5. Nggak, asam per garamnya. Habis. Berarti H plus sama dengan Ka 1. Berarti pH sama dengan pKa1. Ini pH pas kapan? pH pada saat setengah ekivalen, ya kan? Biasanya pas setengah. Nah, jadi kita udah dapat Ka1 sama dengan 10 per min 1,92. Dengan cara yang sama, di sini yang B, kita punya Ha minus, kan fraksi 1 kan Ha minus ya, sama dengan A2 minus. Nah, ini sama dengan P Ka2. Jadi pKa2 sama dengan 6,22, berarti Ka2 sama dengan 10 pangkat min 6,22. Gitu. Dapat ya? K1 sama K2 ya. Di sini ya. Nah, terus kita nyari ini. Fraksi 0, fraksi 1, fraksi 2, dalam artian fraksi H2A, fraksi Ha minus, fraksi A2 minus, pada pH 1,92 dan pH 6,62. Nah, kita cari dulu pada pH 1,92 ya. Pada pH 1,92, misal pH sama dengan 1,92. Nah, kita cari X dulu. X ini sama dengan H plus pangkat 2. Ini maksudnya fraksi total ya. Fraksi total kayak tadi, kayak ini. Tambah Ka1 kali H plus, tambah Ka1 kali Ka2. Tambah ya. Nah, ini kan H plusnya ketahui. 10 pangkat min 1,92. Pangkat 2. Tambah Ka1 kali ini, tambah Ka2, 1 kali Ka2. Pokoknya gitu lah ya. Ka1, Ka2 kan ketahui nih. Udah dapat ya. Ini sama ini. Nah, pokoknya nanti kalian dapat X-nya itu sama dengan di sini. Nah, X-nya itu sama dengan 2,891 kali 10 pangkat min 4.
2,891 kali 10 pangkat min 4 gitu. Nah, lalu di sini kita mau nyari fraksi 0 ya. Nah, fraksi pada saat pH 1,92 diketahui apa? Fraksi 0 sama dengan fraksi 1. Jadi, kita cari salah satu aja. Misalnya kita cari fraksi 0. Nah, fraksi 0 sama dengan H plus pangkat 2. Tadi, kan ini berarti fraksi H2A ya. Fraksi H2A berarti rumusnya yang kayak gini. Yang mirip kayak gini. Nih. Sama dengan H plus pangkat 2. Atau 10 pangkat min 1,92 pangkat 2. Terus per X, X-nya 2,891 kali 10 per 4. Nah, kita harus cari ini dulu ya, mula-mula dulu ya. Kita harus nyari ini mula-mula. Oh, kita anggap mula-mula ini sebagai C aja ya. Di sini kita kan pakai konsentrasi mula-mula ya, atau dalam artian kan di sini rumusnya kalau misalnya kita punya H2CO3, ini rumusnya kan H2CO3 sama dengan H plus pangkat 2 per H plus pangkat 2 tambah Ka1 kali H plus tambah Ka1 kali K2 kali ini mula-mula kan. Nah, mula-mula ini kan sama dengan C gitu kan, sama dengan C yang ada di fraksi ini gitu kan. Nah, berarti rumus ini tadi, ini kan rumus nyari H2A ya, dari konsentrasi H2A C gitu. Jadi dapat nanti ini hasilnya adalah, kita coba cek, 10 pangkat min 1,92 pangkat 2 per 2,891 kali 10 pangkat min 4 ini sama dengan 0,5 C gitu. Nah, ini adalah nilai dari H2A. Nah, kalau fraksi 0 berarti gimana? Berarti CH2A, konsentrasi H2A 0,5 C per C 0,5. Nah, fraksi 0 kan sama dengan fraksi 1 ya, pada saat pH 1,92 ya kan? Jadi sama-sama 0,5. Nah, sekarang tinggal dari fraksi 2. Fraksi 2 ini sama dengan konsentrasi dari A2 minus per C gitu kan. Nah, kita cari dulu A2 minusnya. A2 minusnya berarti Ka1 kali Ka2 per X ya kan? X itu yang ini, yang tadi udah kita hitung. K1 kali K2, pokoknya kalian hitung aja nanti per X. Ini dapat hasilnya adalah kali C ya, ingat kali C. Nah, ini dapat hasilnya adalah nih 2,506 kali 10 per min 5C. Min 3C. Min 5, sorry, min 5. 2,506 kali 10 per min 5. Ini adalah A2 minusnya. Sekarang nyari fraksinya. Fraksi 2. Nah, fraksi 2 berarti gimana? Berarti 2,506 kali 10 per min 5C per C. Ya kan? Kan konsentrasi A2 minus per C. Sama dengan 2,506 kali 10 per min 5. Itu caranya. Nah, ini tadi pH 1,92. Nah, dengan cara yang sama, tadi pH 6,62. Ini yang pH 6,62 ya. Dari nilai X dulu, X sama dengan H plus pangkat 2 tambah Ka1 kali H plus tambah Ka1 kali Ka2. Bedanya apa? Kalau tadi H plusnya kan pakai 10 pangkat min 1,92 ya. Ini pakai 10 pangkat min 6,62. Jadi nanti ini pakai 10 pangkat min 6,62 pangkat 2 tambah 10 pangkat min 6,62 kali Ka1. Ka1 nya tadi berapa tadi? 10 pangkat min 1,92 ya. Tambah Ka1 kali Ka2. Ya, pokoknya nanti kalian cari, nanti dapat hitungannya itu adalah ini. 1,45 kali 10 pangkat min 8. Nah, dari sini kita cari dulu. Misalnya kita mau nyari pada saat pH 6,22, kan fraksi 1 sama yang fraksi 2 ya. Nah, di sini boleh mau nyari fraksi 1 dulu, boleh. Atau kita cari fraksi 0 dulu. Fraksi 0 kan sama dengan H plus pangkat 2. Sama dengan konsentrasi dari H2A
per C, gitu kan? Konsentrasi H2A per C. Nah, kita cari dulu konsentrasi H2A. Konsentrasi H2A sama dengan tadi pakai rumus yang ini, yang di atas tadi. Berarti H plus pangkat 2. H plus pangkat 2 itu sama dengan 10 min 6,62 pangkat 2 per nilai X. X-nya adalah 1,45 kali 10 pangkat min 8. Kali C ya, mula-mulanya. Nah, ini dapat hasilnya adalah, sebentar kita hitung. 10 pangkat min 6,62 pangkat 2 45 kali 10 pangkat min 8. Dapat hasilnya adalah 3,97 kali 10 pangkat min 6 C. Nah, berarti fraksi 0 sama dengan 3,97 kali 10 pangkat min 6 C. Ini konsentrasinya si H2A per C kan? Per C. Ya, kita tinggal seru aja. Jadi nanti dapat hasilnya 3,97 kali 10 pangkat min 6. Nah, fraksi 1 cari aja. Berarti Ka1 kali H plus, Ka1 ini itu tadi 10 pangkat min 1,92, H plusnya 10 pangkat min 6,62 per X. X-nya tadi udah dapat. Nanti dapat hasilnya di sini, kita lihat aja jawabannya di sini. Nanti dapat hasilnya 0,5 C. Nah, ini per C, C coret dapat hasilnya 0,5. Nah, fraksi 1 sama dengan fraksi 2 ya. Sama dengan 0,5. Gitu. Udah deh, gitu. Nanti dapat caranya kayak gitu ya. Nah, terus yang terakhir yang C, berapa nilai pH ketika fraksi 1 ini, berarti ketika Ha minus ini mencapai nilai maksimum, gitu ya. Ketika Ha minus mencapai nilai maksimum. Oke, jadi ketika dia maksimum, kita kan pengen nyari nilai Ha minus maksimum. Nah, berarti logikanya ketika kapan sih ketika Ha minus ini maksimum? Berarti ketika dia ngebentuk garam NaHA gitu kan, atau ketika dia mencapai titik ekivalen yang pertama. Kan ini mula-mula nih H2A. Nah, ketika dia ekivalen, nanti dia akan membentuk Ha minus. Gitu. Jadi anggap dia sebagai titik ekivalen pertama. Nah, ini kemudian tadi kita harus belajar titrasi asal lemah poliprotik yang udah aku bahas di video sebelumnya. Nah, ini dari situ kita dapat nanti nilai ekivalen pertama, pH pada saat ekivalen pertama itu sama dengan pKa1 tambah pKa2 bagi 2. Nah, ini rumusnya tadi udah dibahas. Nanti kalian bisa cek aja. Nah, jadi tinggal masukin aja 1,92 tambah 6,62 bagi 2. Dapat hasilnya 4,07. 4,07. Tapi ini pH-nya ya, pH-nya. Belum fraksinya. Fraksinya gimana? Pakai cara tadi lagi. Jadi, pertama cari nilai. Kalau misalnya nyari H minus kan berarti apa? Berarti Ka1 kali H plus per Ka1 kali bla 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 per X lah ya. Per X tadi. X-nya cari lagi ya, X-nya ya. X-nya cari lagi. Pakai pH yang sama. pH 10 pangkat min 4,07. Pokoknya setiap X yang beda, setiap pH-nya beda, pasti ngasilin X yang beda. Kenapa? Karena X itu terdiri atas nilai pH. Jadi cari dulu X-nya 10 pangkat min 4,0 10 pangkat min 4,07 pangkat 2 tambah Ka1 kali H plus tambah Ka2 kali H plus tambah Ka1 kali Ka2. Artinya ini per X terus kali sama C gitu. Nah, jadi pokoknya nanti kalian dapat hasilnya adalah 0,986 C. Baru nyari fraksi satunya, tadi kan baru nyari HA ya. Dari fraksi 1 berarti 0,986 C atau konsentrasi HA minus per C. Dapat hasilnya adalah 0,986. Gitu. Masuk akal ya? Karena kan dia mendekati 1 lah gitu istilahnya ya. Mendekati 1 gitu. Berarti sisanya yang 0,014 ini merupakan fraksi dari 0, fraksi dari 2 gitu istilahnya. Berarti ini maksimum gitu.
fase satunya itu maksimum itu adalah 0,98. Oke, jadi sekian dulu untuk soal nomor 2. Nah, nanti kita bakal lanjut ke soal nomor 3 ya. Bentar. Aku hapus dulu, bentar. Oke, kita bahas nomor 3 ya. Asam fosfat dalam pupuk. Nah, asam fosfat merupakan bahan yang sangat penting dalam industri pupuk. Di samping itu, asam fosfat dan berbagai jenis garam mempunyai banyak aplikasi dalam pengolahan logam, makanan, deterjen, dan industri pasta gigi. Nah, di sini ketahui nilai pKa 3 disosiasi asam fosfat itu ada pKa 1, pKa 2, pKa 3. Nah, intinya adalah yang A itu adalah tuliskan bahasa konjugasi dari ion dihidrogen fosfat dan tentukan nilai pKb. Bahasa konjugasi. Nah, berarti di sini kita punya ion dihidrogen fosfat H2PO4-. Nah, deteriorisasi menjadi H+ dan HPO4-2-. Gitu ya. Makanya ini bahasa konjugasinya. Ini asam, konjugasi ini bahasanya. Asam kan pasti yang H-nya lebih banyak ya. Dan kalau asam bahasa konjugasi itu apa? Itu adalah asam basa yang selisih H+ itu 1. Jadi kalau misalnya H2PO4, bahasa konjugasinya itu HPO4-2-. Kalau H3PO4 itu asam konjugasi, bahasa konjugasinya bukan HPO4 tapi H2PO4-. Gitu ya. Jadi selisihnya H-nya harus 1. Tentukan nilai PKB. Nah, nilai PKB ini gimana? Nah, ini kita bisa dapat dari ini ya. Jadi kita punya disosiasi kebalikan ya. Kalau misalnya H2PO4- menjadi H plus HPO4-2- ini kan merupakan merupakan nilai pKa 2 ya. Nilai pKa 2. Nah, karena di sini adalah nilai PKB, maka kita balik nih. Jadi kayak gini. HPO4-2- tambah H+ menjadi H2PO4-. Ya, kalau kesetimbangan dibalik jadi seper K gitu. Atau 1/10⁻⁷,7,21 yang ini ya. Nah, terus kita punya disosiasi itu ya, air ya. H2O, H+, OH- itu 10/14. Jadi dapat adalah nilai PKB. Nilai PKB minimal dihasilkan OH-. Itu nilai segini. Lanjut, sejumlah kecil asam fosfat sangat sering digunakan untuk memberi tambahan rasa pada banyak minuman ringan seperti cola dan bir. Nah, minuman cola ini mempunyai massa jenis 1 gram per mili. Jadi massa jenisnya 1 gram per mili. Dia mengandung 0,5% asam fosfat. Nah, tentukan pH minuman cola tersebut. Oke. Jadi pertama kita cari, misalnya kita nyari massa 1000 gram gitu ya. Massa 1 liter. Nah, 1 liter kan berarti 1000 gram ya. Karena kan di sini 1 gram per mili ya, 1000 gram. Nah, berarti nyari yang massa H3PO4-nya. Nah, mengandung 0,05% massa asam fosfat. Nah, berarti 5/100 0,05%. Berarti 0,05/100 dong harusnya. 0,05/100. 0,05% berarti 0,05/100 kali 1000. Nah, ini dapat hasilnya adalah 0,5 gram. Terus cari mol H3PO4-nya. Mol H3PO4-nya berarti 0,5 gram per mR-nya. mR-nya berarti H-nya 3, P itu 31, O4 64. Berarti per 98. 0,5/98 sama dengan 5,1 kali 10⁻³ mol. Nah, ini kita cari moralitasnya ya. Karena 1 liter, berarti kan aku udah settingnya 1 liter ya, masa 1 liter. Berarti konsentrasi H3PO4-nya juga sama, yaitu 5,1 kali 10⁻³ molar. Gitu. Nah, ini karena nilai Ka-nya 2,12, nah ini kita pakai kesetimbangan ya. Soalnya kalau nilai Ka-nya tuh lumayan tinggi, kayak misalnya 10⁻⁴, nah atau 10⁻³ tuh kita bisa langsung pakai rumus yang ini, H+ sama dengan akar Ka kali asam gitu, asam lemah gitu kan.
Cuma karena ini dia 10 pangkat min 2,12, ini alangkah baiknya kita pakai setimbangan. Jadi kalau pakai setimbangan itu dia kita misalnya punya H34 menjadi H plus tambah H24 minus ini tadi 5,1 kali 10 pangkat min 3, ini min X 5,1 kali 10 pangkat min 3 min X, ini X, ini X. Terus kita pakai rumus KA1. KA1 kan ini 10 pangkat min 12 ya. 2,12. Nah, ini berarti sama dengan konsentrasi H plus X, konsentrasi H24 minus X, berarti X pangkat 2 per 5,1 kali 10 pangkat min 3 min X. Nah, ini kita cari ya, sebentar. 1, terus ini 10 pangkat min 2,12, terus ini minus 10 pangkat min 2 besar min 2,12. Nah, dapat nilainya, nilai X ini sama dengan 3,493 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, ini kalau kita buat min log 3, ini H plus ya, kan X ini H plus ya, sama ya, sama konsentrasi H plus, maka nilai pH nya kita min logkan aja, dapat nilainya adalah 2,457 ya, ini nilai pH nya. Lalu asam fosfat digunakan dalam pupuk pertanian. Nah, 10 pangkat min 3 molar asam fosfat ditambahkan pada suspensi larutan tanah dan diketahui mempunyai pH 7. Tentukan konsentrasi seluruh asam fosfat dan asumsikan tidak ada komponen yang bereaksi dalam. Oh, ya udah. Berarti ini kita pakai ini ya, pakai asam spesies asam poliprotik. Nah, pertama kita cari X dulu. Nah, ini cari X-nya berarti kan pH 7 ya. H plus pangkat 3 H plus pangkat 3 kali KA1 tambah KA1 kali H plus pangkat 2 tambah KA1 kali KA2 kali H plus tambah KA1 kali KA2 kali KA3. Nanti dapat ini 10 pangkat min 7 pangkat 3 tambah KA1 nya tadi kan 10 pangkat min 2,12 ya. 10 pangkat min 2,12 kali 10 pangkat min 7 pangkat 3 pangkat 2 tambah 10 pangkat min 2,12 kali 10 pangkat min 7,21 KA1 kali KA2 kali 10 pangkat min 7 H plusnya, terus tambah KA1 kali KA2 kali 3 ya. Pokoknya ini kali ini kali ini. Nanti kalian dapat hasilnya itu sama dengan 1,226 kali 10 pangkat min 16 gitu. Nah, terus tinggal cari H3PO4, konsentrasi H2PO4 minus, HP42 minus sama PO43 minus pakai cara tadi. Kalau misalnya nyari konsentrasi H3PO4 berarti H plus pangkat 3 itu 10 pangkat min 7 pangkat 3 per X, X nya ini udah ada kali konsentrasi. Nah, ini enaknya tadi kita nggak perlu nyari konsentrasi mula-mula ya, kita langsung dapat nih 10 pangkat min 3 gitu. Karena diketahui nih mula-mulanya berapa, dapat hasilnya sama kayak H2PO4 minus juga pakai cara yang sama, cuma yang penjemputannya bedain. Berarti ini KA1 nya 10 pangkat min 2,12 kali 10 pangkat min 7 pangkat 2 per X kali 10 pangkat min 3 dan seterusnya. Nanti kalau misalnya H PO42 minusnya berarti 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 2,12 ini KA1, KA2 nya tadi 10 pangkat min 7,21 per X kali 10 pangkat min 3 dan seterusnya. Nanti kalau misalnya PO43 minusnya berarti KA1 kali KA2 kali KA3 per X kali 10 pangkat min 3. Dapat hasilnya segini. Ini udah aku tulis jawabannya ya. Gitu.
Oke, jadi gitu ya konsepnya. Aku review dikit. Pokoknya intinya kita tahu rumusnya aja. Yang ini. Ini kalau misalnya dia diprotek, kalau diprotek itu berarti H2CO3. Nah, ini konsentrasi H2CO3 berarti ini. Oh ya, BTW tadi yang di sini, yang soal naik pH tadi. Nah, ini tentukan pH minuman minuman kola tersebut. Nah, tadi kan aku pakai yang ini ya. 5,1 terus aku masukin ionisasi di sini. Nah, di sini kan aku ionisasinya sekali doang ya. Seharusnya ada 3 kali ionisasi nih. Ada yang ini, ada yang ini. Nah, aku sengaja kenapa pakai ionisasi yang pertama doang? Karena tadi di sini selisih pKa-nya jauh banget. 2,12 jauh ke 7,21. Dan 7,21 ini kecil banget, 10 pangkat min 7,21. Ini perbandingannya jauh banget. Ini kalau 10 pangkat min 2 ini kan 0,1. Ini 0,00000 sampai 1. 7 kali. Jadi perbandingannya kecil. Jadi aku abaikan aja KA2 sama KA3, aku tinggal pakai KA1 untuk mencari nilai H plusnya. Gitu. Karena aku yakin selisihnya bakal dikit banget. Paling 2,4571 gitu misalnya, 772. Nah, ini kalau misalnya dihitung yang pakai KA2 sama KA3 gitu. Jadi pasti selisihnya kecil-kecil aja sih. Kalau misalnya selisih di sini jauh ya, syaratnya di sini selisih KA-nya jauh gitu. Oke, kita review dikit ya tentang apa yang udah kita pelajari. Jadi kalau misalnya di sini intinya hafal rumusnya aja. Ini. Jadi kalau misalnya fraksi, kalau misalnya ada di protik, berarti H plus pangkat 2, berarti bawahnya itu H plus pangkat 2 tambah KA1 kali H plus, tambah KA1 kali KA2, kali konsentrasi mula-mula. Pokoknya ingat aja dia itu semakin turun pangkatnya. Kalau HCO3 minus berarti KA1 kali H plus, kalau CO32 minus kali KA1 kali KA2. Sama juga kayak misalnya triprotik, berarti yang atas H plus pangkat 3 turun ke H plus pangkat 2 kali KA1, turun lagi ke KA1 kali KA2 kali H plus, turun lagi ke KA1 kali KA2 kali KA3. Pembilangnya sama, dia benar-benar kayak fraksi aja. Jadi kayak misalnya yang ini H plus pangkat 3 ini ngelambangin H3PO4, fraksi dari H3PO4, yang ini ngelambangin fraksi dari H2PO4 minus, yang ini ngelambangin fraksi dari HPO4 2 minus, yang ini ngelambangin fraksi dari PO4 3 minus kali mula-mula gitu. Gimana kalau misalnya mula-mula yang diketahui? Kalau mula-mula yang diketahui pakai cara yang tadi, kita anggap dia H plusnya itu cuma terbentuk dari nilai pH-nya itu hanya terbentuk dari ionisasi pertama kayak gini. A adalah asam merupakan H3PO4 dengan pH 1,46. Nah, nggak ada yang diketahui molaritas dari H3PO4. Nah, kita anggap 1,46 ini merupakan H plus yang dihasilin dari Ka pertama gitu. Jadi nanti dapat kayak gini. Dapat pakai rumus kesetimbangan biasa aja, nanti dapat nilai konsentrasi mula-mulanya segitu. Nah, itu kalau triknya ya, kalau misalnya nggak diketahui nilai mula-mulanya. Sisanya bakal sama. Gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari aku. Aku bakal taruh kontakku di sini, jadi kalau misalnya kalian butuh nanya-nanya gitu, kayak misalnya nanya aku lewat kontak ini 0821 4792 45. Pokoknya tetap semangat belajar. Nanti aku bakal juga share-share materi dan juga PDF-nya di sini. Oke, thank you.